1. Di sini aku bakal nge-review jurnalnya Bung Yebi yang berjudul Tirani DPR atas Negara Menggugat Kuasa DPR RI Menuju Efektivitas Pemerintahan. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama aku Sonia Salwa Salsabila dari kelas 1C dengan NIM 6670250023. Kalian udah penasaran kan? Yuk kita bahas. Nah teman-teman, bayangin kalau lembaga yang seharusnya mewakili rakyat justru malah memegang kuasa terlalu besar hingga pemerintahan tuh sulit bekerja efektif. Itulah yang disebut tirani DPR atas negara. Di Indonesia, isu ini tuh muncul karena DPR punya kekuasaan besar membuat undang-undang mengawasi pemerintah dan mengatur anggaran. Tapi apakah kekuasaan sebesar itu justru bisa menghambat pemerintahan? Nah, jurnalnya Bung Yebi Hasan Mahyarudin ini yang berjudul Tirani DPR atas Negara membahas bagaimana DPR RI bisa menjadi tirani legislatif. Kekuasaan legislatif yang terlalu luas ditambah lemahnya kontrol dari eksekutif dan yudikatif membuat DPR tuh sering dominan. Misalnya, dalam proses pembuatan undang-undang, DPR tuh sering terburu-buru menggunakan mekanisme fast track tanpa kontribusi publik yang memadai. Akibatnya, lahirlah kebijakan yang kurang transparan, bukan menimbulkan protes masyarakat. Dalam jurnal Bung Yebi Hasan juga dijelaskan bahwa dominasi legislatif ini bukan hanya masalah politik, tapi juga masalah efektivitas pemerintahan. Ketika DPR terlalu berkuasa, eksekutif tuh jadi kesulitan menjalankan program karena keputusan strategis harus lewat kompromi politik yang panjang. Lalu kalau undang-undang yang dibuat terburu-buru tuh bisa jadi sulit diterapkan. Akibatnya tuh pemerintah tuh kehilangan arah dan rakyat tuh tidak merasakan hasil nyata dari kebijakan publik. Fenomena ini tuh bukan hanya di Indonesia, banyak juga loh jurnal internasional menyoroti bahaya legislatif tyranny atau tyranny of the majority dalam demokrasi. Di sini aku bakal ngebandingin dengan 5 jurnal internasional. Pertama ada Journal of Demonstracy menulis bahwa ketika mayoritas di parlemen tuh menguasai semua lembaga, demokrasi tuh berubah menjadi kediktatoran mayoritas. Lalu ada yang menurut Carolina Adamova dalam Tyranny of the Majority, a Permanent Theory of Democracy menjelaskan bahwa tuh sistem parlementer tuh bisa berubah jadi alat tirani jika tidak ada tuh pembatasan kekuasaan. Lalu yang ketiga dari Richard Albert di dalam jurnalnya tuh menulis bahwa dalam banyak negara tuh keseimbangan antara eksekutif dan legislatif tuh menentukan apakah pemerintahan tuh bisa efektif atau justru lumpuh. Lalu menurut jurnalnya Miller dan Stenhoff menunjukkan bahwa parlemen tuh bisa menggunakan undang-undang untuk membungkam oposisi, mirip dengan ketika DPR menekankan kritik publik lewat kebijakan yang tidak populer. Lalu dari jurnalnya Cambridge University Press membahas skala kekuasaan lembaga semakin besar kekuasaan legislatif tanpa pengawasan dan semakin besar potensi tirani terhadap negara. Nah, kalau dibandingkan jurnal internasional tuh lebih tuh membahasnya sisi teori soal keseimbangan kekuasaan, perlindungan minoritas, dan kontrol terhadap mayoritas. Sedangkan jurnal Bung Yebi ini melihat kasus nyatanya di Indonesia yang bagaimana DPR tuh lewat kekuatan politik dan mekanisme legislasinya bisa menekankan peranan pemerintah. Di negara seperti Inggris atau Kanada, tirani legislatif tuh dicegah lewat lembaga penyeimbangan seperti Constitutional Court atau sistem bicameral yang artinya itu 2 kamar parlemen. Sementara di Indonesia, meski ada Mahkamah Konstitusi, efektivitasnya tuh sering tergantung kepada tekanan politik dan dukungan publik. Nah, jadi kayak kesimpulannya tuh jadi Indonesia tuh masih rawan menghadapi yang namanya tuh tirani parlemen jika pengawasan publiknya tuh masih lemah. Di sini juga menurut aku tuh ada yang namanya tuh rekomendasi. Jadi kayak dari semua penelitian itu, dari yang Bung Yebi atau yang internasional tuh, kesimpulan tuh yang bisa diambil tuh kekuasaan DPR itu harus dibatasi dengan mekanisme check and balance yang kuat. Proses legislasi perlu transparan, partisipatif, dan akuntabel. Masyarakat juga harus terlibat aktif dalam mengawasi pembentukan undang-undang. Tanpa itu, efektivitas pemerintah tuh akan terus terhambat oleh dominasi politik.
Nah, jadi tiranya DPR atas negara itu bukan hanya isu lokal, tapi bagian dari tantangan demokrasi di seluruh dunia. Kuncinya adalah keseimbangan kekuasaan. DPR tuh memang penting, tapi harus diimbangi oleh transparansi dan tanggung jawab. Kalau tidak, rakyat akan kembali jadi korban dari tirani yang dilakukan atas nama demokrasi itu sendiri. Wah teman-teman, ternyata udah selesai nih mereview jurnalnya. Menarik banget kan? Nah, kalian jangan bosan-bosan ya dengerin review jurnal dari aku. Sampai bertemu dari Jumat. Bye-bye!